Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya masih berbincang bersama Pak Martin Pandiangan, Senior Manager Corporate Ratings Division dari Pevindo. Kami masih berbincang mengenai pemulihan industri bandara domestik. Pak Martin, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang ada penurunan kinerja perusahaan yang memang bergerak di sektor bandara domestik. Sejauh mana kinerja ini memberikan pengaruh terhadap investasi-investasi atau mungkin ekspansi-ekspansi lah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang Anda tadi sebutkan? Ya, kami berpandangan bahwa di masa pandemi ini tentu perusahaan akan fokus pada pengelolaan stabilitas keuangan. Dan kami berharap program ekspansi yang sifatnya masif akan ditunda untuk mengantisipasi pelemahan perlindungan arus kas. Kami juga menilai bahwa perusahaan tidak akan melakukan pembayaran dividen untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk belanja modal telah disesuaikan menjadi sekitar 11,5 triliun rupiah di tahun 2021 sampai 2022. Namun kami mengantisipasi bahwa angka ini dapat berubah tergantung pada efektivitas pemerintah dalam mengatasi pandemi. Sebenarnya selain pandemi, industri itu menghadapi tantangan untuk mengakselerasi kapasitas karena banyak bandara yang sudah melebihi kapasitasnya. Nah, sebelumnya memang perusahaan mengalokasikan belanja modal yang cukup besar untuk membangun terminal dan landasan pacu baru, serta untuk melakukan revitalisasi atas bandara yang ada. Namun dengan adanya pandemi, tentu perusahaan perlu melakukan prioritas belanja modal mana yang perlu dieksekusi lebih awal dan mana yang bisa ditunda. Oke. Dari dinamika yang bagaimana Pevindo melihat kondisi fundamental dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri bandara di domestik, Pak Martin? Ya, dari aspek struktur permodalan, kami mengantisipasi struktur permodalan akan agresif dalam jangka pendek ke menengah dengan mempertimbangkan EBITDA yang sangat lemah di tengah tingginya utang untuk mendanai mayoritas belanja modal. Karena rasio keuangan tersebut tidak akan segera pulih dalam waktu dekat, maka pelaku industri telah memperoleh persetujuan dari para kreditur untuk mengesampingkan pembatasan keuangan untuk di bank dan obligasi, seperti rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, maupun rasio cakupan bunga untuk tahun 2020 dan 2021. Fundamental keuangan yang lainnya kami lihat dari sisi profil utang. Profil utang didominasi 90% pinjaman jangka panjang, dan ini mayoritas adalah kredit bank, 70-85%. Angsuran besar untuk pembayaran pokok akan terjadi di tahun 2022 sampai 2023. Nah, dengan adanya penurunan yang tajam di arus kas operasi, pelaku industri memiliki ketergantungan terhadap fasilitas kredit yang belum digunakan saat ini. Dan kami menilai bahwa fasilitas kredit yang belum digunakan akan hanya bisa bertahan kurang dari 12 bulan. Mau tidak mau, pelaku industri memerlukan tambahan utang baru untuk menopang arus kas yang defisit. Nah, saat ini fleksibilitas keuangan pelaku industri masih relatif kuat, mempertimbangkan reputasi operator bandara yang baik di mata kreditur, dan juga prospek bisnis yang masih kuat dalam jangka panjang. Dari sisi aspek refinancing risk, kami menilai ada refinancing risk karena sekitar 2 triliun rupiah surat utang dalam bentuk obligasi akan jatuh tempo di tahun 2021. Nah, kami menilai bahwa pelaku industri perlu untuk mengamankan fasilitas kredit sedini mungkin, khususnya untuk surat utang yang jatuh tempo di bulan November dan Desember 2020, mengingat kondisi yang tidak pasti saat ini. Jadi perlu untuk diamankan fasilitas kreditnya sedini mungkin. Sedangkan untuk surat utang yang jatuh tempo di bulan Juni 2021, Angkasa Pura II telah memiliki kas internal yang masih relatif memadai untuk pelunasan surat utang tersebut. Ya, sebagaimana sektor-sektor yang lain, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor bandara domestik, tentu saja ada di survival mode lah ya, bagaimana sebetulnya mereka dapat keluar dari kondisi yang cukup sulit. Oke, bicara mengenai kondisi yang cukup challenging untuk teman-teman yang bergerak di sektor bandara domestik, adakah dukungan-dukungan lah yang diberikan oleh pemerintah dan bagaimana sebetulnya Pevindo melihat efektivitas dukungan yang diberikan? Ya, baik. Sejauh ini pemerintah telah memberikan beberapa bentuk dukungan dalam bentuk relaksasi, seperti relaksasi terhadap kewajiban investasi, pajak, dividen, begitupun penyesuaian tarif dan alokasi setoran modal yang tidak terpakai. Sedangkan kalau dari sisi
injection dalam bentuk kas memang belum dilakukan saat ini karena dinilai bahwa pelaku industri bandara masih memiliki fleksibilitas keuangan yang baik sehingga bisa meminjam dari kreditur bank ataupun melalui pasar utang. Namun kami memiliki keyakinan bahwa baik Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II merupakan entitas yang memiliki peran strategis bagi pemerintah untuk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur bandara. Karena peran yang sangat strategis ini, kami menilai bahwa apabila Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II terjadi kesulitan keuangan, khususnya selama masa pandemi, kami meyakini bahwa pemerintah akan memberikan kecukupan dukungan yang secara tepat waktu juga jika memang dibutuhkan. Oke, kolaborasi adalah menjadi satu hal yang cukup penting bagaimana sebetulnya dunia usaha dan juga pemerintah berjalan bersama begitu untuk kita semua dapat melewati kondisi yang sulit dan nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Martin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sebetulnya masih banyak hal yang kemudian saya ingin diskusikan, namun waktunya sangat pendek. Terima kasih sudah bergabung, sampai jumpa. Terima kasih Pak Widi. Ya, dan pemirsa